Irwan. Nah, Pak Ustadz Irwan, mohon maaf saya pakai masker karena banyak berhubungan kemarin dengan rumah sakit, jadi keluarga minta saya pakai masker. Alhamdulillah tadi kajian Pak Ustadz udah live ya. Iya, Ini Pak. alhamdulillah kita sudah ada sudah hadir di sini sahabat-sahabat kita, tiga teman kita dari Mesir nih, asli dari Mesir. Pertama ada Mas Zaki, sebentar. Mas Zaki, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kenal Pak Uci Armisi, beliau adalah anaknya Pak Uci, Ustadz Uci kedua ya. Terus kemudian ada Mas Izam juga dari sahabat kita di sana. Ini tiga-tiganya kebetulan mahasiswa nih Pak Irwan. Terus ada Mas Amdi juga di sana, mau cerita juga, ada bisnis juga ternyata di sana gitu. Masya Allah, Silakan, sebentar saya cari Mas ini kemana deh. Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Diperkenalkan diri, sudah saya unmute. Nah, ini Mas Zaki. Putranya Pak Uci ya. Putranya Pak Uci nih Pak ya. Silakan Mas Zaki memperkenalkan diri, luar biasa. Katanya kedinginan, padahal di sana selagi background panas. Silakan, jam berapa di sana Mas Zaki? Silakan Mas Zaki. Ya, terima kasih Pak Fadian udah memberi kesempatan saya untuk berbicara di sini dan untuk para pengurus masjid Pondok Indah. Terima kasih. Ya, saya asli Pondok Pinang, Pak. Oh, Pondok Pinang. Iya, kita semua pernah ke rumah Mas Zaki. Oh ya. Mas Zaki nggak tahu di rumahnya udah jadi studio sekarang. Pak Edi, silakan Mas Zaki perkenalkan diri. Iya, sekarang saya kebetulan lagi di Mesir, lagi studi di salah satu universitas, lembaga penelitian. Kalau teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir bilangnya kampus dual. Kampus dual itu sebenarnya Ma'hadil Buhus wa Dirasat Al-Arabiyah, lembaga penelitian Arab. Itu di bawah naungan organisasi Liga Arab. Gitu. Saya di kesempatan, udah gitu aja ya Pak ya, perkenalan. Udah berapa lama di sana? Ya, saya baru 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun, baru 2 tahun, berarti akan lama nih kalau baru 2 tahun. Iya, baru 2 tahun saya di sini. Saya di sini dikasih kesempatan untuk cerita tentang Mesir lah, sedikit yang saya tahu. Nanti di sini setelah ini Mas Izam sama Mas Amdi ya. Monggo silakan. Ini mungkin beberapa teman ada yang sudah ke sana, banyak yang belum. Silakan ceritakan tentang Mesir nih Mas Zaki. Mohon izin ini Pak, share PPT. Silakan. Ya. Oke, silakan. Kelihatan Pak? Kelihatan. Lagi nunggu nih. Ya, silakan. Di full screen aja, Mas. Full screen. Itu bawah kanan bawah ya. Oke. Ya. Kita sedikit berbicara tentang Mesir ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua ini. Poin-poin besarnya saya insya Allah hanya 4 aja ini. Pertama, membicarakan masyarakat Mesir yang kecintaannya kepada Ahlul Bait, kedewasaan beragama masyarakat di sini, dan sedikit ngebahas kuliner Mesir dan cinta masyarakat terhadap tanah airnya, yaitu Mesir ya Pak ya, Indonesia. Mesir itu termasuk yang ini Pak, majemuk gitu ya Pak, sampai Yahudi pun di sini kan diterima Pak. Kan kalau di Indonesia kan nggak diterima kan Pak, nggak ada KTP Yahudi Pak. Kalau di Mesir itu Yahudi diterima, dan mungkin asalnya emang dari Mesir kan pas sebelum hijrah ke tanah yang dijanjikan itu Pak. Makanya mereka diterima itu. Jadi kebetulan kampus saya juga bukan kampus yang agama, kampus umum. Salah satu teman saya pun ada yang Kristen. Dan itu tidak ada masalah itu.
ketika dia menjalankan puasa yang berbeda dengan kami yang Islam pun biasa aja. Ketika ada perayaan Natalan Mesir itu kan ada perayaan Natal yang khusus Mesir itu Pak, Idul Majid gitu. Itu orang Kristen itu bawa apa itu daun-daun dari kelapa itu, diyakini sebagai apanya mereka gitu kan Pak. Jadi biasa-biasa aja. Natalan versi Mesir ya? Iya. Oh baru dengar juga ya. Lanjut. Ini gambar hanya penghias saja ya Pak ya. Ini Iya. di Amr bin As dan dari dalam ini dari luarnya. Kecintaan Ahlul Bait ini Pak, masyarakat Mesir itu cinta betul Pak sama Ahlul Bait Pak, betul-betul cinta Pak. Karena Mesir salah satu negara yang menerima Ahlul Bait pasca peristiwa Karbala itu yang pertikaian Ali dan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Umayyah itu kan. Itu kabur, beberapa ada yang ke Mesir salah satunya Pak. Kecintaan. Nah, ini mumpung di sana pagi Pak, bicara kuliner khas Mesir Pak. Ini makanan-makanan kami Pak, masyarakat Indonesia yang sini Pak, yang makanan yang murah-murah Pak. Kalau uduknya di sini lah Pak, uduknya di sini Pak. Makanan asli sana ya Mas ya? Iya Pak, ini ada full, ada kacang, sambal, bumbu kacang di sini Pak. Yang ini Pak. Ini sarapan paginya dan ini termasuk makanan penutup ya Pak. Ini kebetulan suka betul Pak ini Pak. Saya Pak ini Pak. Enak Pak. Manis Pak. Masak sendiri apa beli di warung itu? Di warung Pak. Oh, di warung, bener warung. Kalau yang ini Pak, yang apa? Yang full ini ya kayak warung-warung pagi gitu loh Pak bukanya kan. Mungkin ada yang beberapa yang di toko-toko gitu, yang permanen itu sampai malam pun ada. Cuman biasanya dipakai buat sarapan. Nah kalau ini makanan manis Pak, tapi sejarahnya nggak begitu manis Pak sebenarnya. Ini namanya umpali Pak. Nanti mungkin terusin di sesi diskusinya ada yang saya mau Pak. Oke. Ini masyarakat Mesir itu cinta dengan tanah air ya Pak. Kita nggak perlu ngajarin hubbul waton minal iman ke mereka ini Pak. Itu saya ngelihatnya dari mereka dengan percaya diri banget Pak dengan bahasa aslinya itu Pak. Walaupun kita kan ngelihatnya bahasa Mesir itu kan berbeda dengan bahasa Quran gitu ya Pak. Bahasa Quran itu berat kalau kita butuh waktu lagi Pak untuk memahaminya itu kan Pak. Tapi tulisan Arab masih sama ya? Tulisannya kayak bahasa chatting kita aja Pak. Ada yang gitu Pak. Wah, disingkat chattingnya ya. Disingkat gitu Pak. Luar biasa. Nanti belajar ke ayahanda Pak Uci ini kan kita sedang belajar baca bahasa apa Quran Iqra. Silakan dilanjut Mas Zaki. Iya Pak. Terus nanti sedikit ngebahas lagu populer yang menunjukkan apa ya, senang masyarakat Mesir tuh senang dengan negaranya gitu. Nah ini saya asumsikan hal-hal ini dari beberapa faktor itu Pak. Yang pertama historis ya kan, dari cerita-cerita dulu yang kalau Mesir tuh dipercaya dengan memiliki peradaban yang paling tua di dunia kan Pak. Itu ditemuin 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu yang baru ditemuin. Mungkin ada sebelum-sebelumnya itu Pak. Ya kan? Itu salah satunya itu. Terus nanti ada faktor geografis. Mesir itu membanggakan dirinya dengan, kalau kita kan membanggakan Indonesia dengan memiliki ras suku yang banyak kan Pak.
Iya, iya. Kalau orang Mesir tuh bangganya salah satunya dengan ini, Pak. Dengan dia yang lokasi negaranya itu strategis. Karena dia berada di Eropa, tapi masuk ke dalam negara-negara Arab. Nah, itu. Terus malah masih bisa dianggap dengan Asia Barat itu kan, Pak. Makanya kemarin SEA Games kan Palestina tuh yang Sinai itu kan masuk ke daerah Asia Barat kan. Nah, Lebih merasa ke Afrika nggak, kan itu di Afrika sebetulnya? Iya, tapi kan masuk ke Liga Arab itu, Pak. Liga Arab Negara-negara ya. Arab kan. Oke, ya. Iya, makanya itu mereka bangga betul Pak dengan negaranya itu, Pak. Keakuannya ada di situ, Pak. Iya. Terus secara geografis juga dia kan strategis dalam jalur perdagangan, Pak. Yang dari Eropa ke Asia lewat Mesir tuh, Pak. Lewat apa? Kanal Suez. Kanal Suez. Itu kapal-kapal kan suonnya ke Mesir itu, Pak. Nah, dari Asia pun sebaliknya tuh, suonnya ke Mesir. Nah, itu menimbulkan keakuannya mereka itu, Pak. Ini mumpung masih pagi. Iya, mumpung masih pagi apa ya? Iya. Kita belajar lagu sedikit yang insya Allah bikin semangat weekend teman-teman di Indonesia, Pak. Ya. Mas Zaki sudah bangun apa belum tidur ini? Belum tidur, Pak. Oh, belum tidur. Masya Allah, di sana jam 2 ya? Iya. Iya. Silakan mau sharing lagu ya? Sharing lagu. Dikit aja Pak ya, rapnya aja ya, Pak. Oh, biar silakan. Iya. Aduh. Ini yang mau baca liriknya ini di sebelah kanan ini. Iya. Bahasa Arabnya saya kasih miring. Sesuai logat kita aja ini bacaannya. Terjemahannya seadanya aja nih, Pak. Menyanyikan Mas Zaki? Enggak, Pak. Biar teman-teman aja. Oh, gitu. Nggak dengar. Kedengaran nggak sih, Pak? Suaranya, Pak? Suara lagunya kedengaran? Sayup terdengar, Mas. Mungkin itu aja, Pak, yang saya bawain. Kurang lebihnya mohon maaf banyak nih, Pak. Lupa salam tadi saya. Boleh. Ini karena saya ikut pengajian sebelumnya, Pak. Jadi kayaknya masih satu forum lah, insya Allah. Oh, satu forum tadi dengan Pak Ustadz. Iya. Mohon maaf nih teman-teman dari Indonesia, Bapak Ibu. Iya, nanti dilanjutin sama teman-teman mungkin. Boleh. Terima kasih. Makasih ya. Ini belum tidur kan ya. Nanti sekarang ke Mas Izam. Mas Izam, ada Mas Izam. Stop dulu ya ini ya. Tutupnya gimana, Pak? Tutup bentar ya. Bisa ditutup di sana. Oke, makasih banyak Mas Zaki. Sekarang gilirannya Mas Izam nih. Mas Izam ada? Mas Izam silakan, sudah saya unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas, Pak, di sana? Sangat jelas. Monggo, Mas Izam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa man walahu amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatian yang udah mengundang untuk hadir dalam majelis ini. Sebelumnya sebenarnya yang dihubungi oleh Pak Fatian ini kakak kelas saya, Mas Umar, tapi berhubung beliau sedang ada kesibukan sejak dari pagi sampai malam hari dan baru selesai tadi, jadi karena capek akhirnya minta tolong saya saja supaya menggantikan beliau.
Jadi mungkin mohon maaf kalau misalkan persiapannya nanti kurang, nanti bisa disambung di diskusi saja supaya untuk menambah. Kalau misalkan ada yang terlewat atau malah justru melebar gitu, ya seperti itu. Dan belum bisa seperti Mas Zaki tadi, salam kenal Mas Zaki. Sama-sama di Mesir, cuma belum pernah ketemu. Wah, ketemu di sini, monggo. Malah ketemunya di forum yang diadakan di tanah air kan ya, malah ketemunya dari forum yang jauh ini. Salam kenal juga. Dan saya belum bisa menghadirkan PowerPoint karena juga termasuk mendadak, Pak. Nggak apa-apa, ngobrol aja nanti ada tanya jawabnya, serunya Ya, di sana. Insya Allah. Monggo, perkenalkannya Mas Izam, sedang apa, udah berapa lama, dan seterusnya. Monggo, Mas. Ya, jadi perkenalan dulu, nama saya Muhammad Syahiduzaman, biasa dipanggil Izam sama teman-teman saya. Saya di Mesir sudah masuk tahun kelima. Jadi kalau di Mesir sudah tahun kelima dan sekarang sedang menyelesaikan tingkat akhir di Universitas Al-Azhar di Fakultas Syariah wal Qanun. Jadi di Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Mungkin cukup nggih Pak perkenalannya. Oh, monggo. Kalau diminta berbicara tentang Mesir, karena juga alhamdulillah di sini aktif di organisasi yang juga sering diminta bicara juga tentang Mesir, jadi alhamdulillah walaupun mendadak, insya Allah ada persiapannya sedikit. Oh, boleh. Wah, luar biasa, udah 5 tahun ya. Iya, sudah lama juga lumayan. Jadi kalau kita berbicara tentang Mesir, itu sebenarnya banyak sisi yang bisa dibicarakan atau bisa dikaji, bisa dinikmati, tapi secara umum saya bisa membaginya ke dalam 2 garis besar yang jadi kalau kita dengar kata Mesir itu yang terbaik itu ya 2 hal ini. Yang pertama itu ada di peradaban Mesirnya atau di peninggalan Mesir yang bangsa Mesir kuno itu, dan yang kedua di Al-Azhar atau dikenal sebagai pusat keilmuan Islam di dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang Mesir, biasanya yang terbesit di kepala kita itu kalau nggak seputar ya piramid, Firaun, ya kalau enggak ya Al-Azhar atau peradaban Islamnya. Atau ada tambahan lain Mas selama Mas di sana selain itu? Sebenarnya banyak juga dari sisi sejarah karena Mesir juga pernah dijajah Prancis juga, dan kalau di Mesir ini di Alexandria itu ada kota 4 peradaban. Jadi di sana ada peradaban Mesir kuno, kemudian ada peradaban Yunani, Helenistik, kemudian juga Perancis, dan pernah juga dipimpin oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani. Jadi sebenarnya kalau kita mengkaji Mesir dari sisi sejarah itu sangat kaya sekali, dari sisi peradaban juga sangat kaya, tapi yang ingin saya sharingkan nanti kepada bapak-bapak dan juga kepada teman-teman di Mesir yang lain ya, mungkin 2 hal ini yang paling lebih cepat kita terbesitnya ketika mendengar kata Mesir ya, kalau enggak piramid ya Azhar atau pusat keilmuan Islam di dunia. Kebetulan di sini saya juga aktif di kajian ilmu falak, Pak. Jadi kajian tentang ilmu falak astronomi. Wah, menarik sekali. Nah, di antara sumbangsih bangsa Mesir yang paling banyak ya, salah satunya tentang astronomi ini. Jadi bangsa Mesir kuno itu sudah sangat maju, bahkan kalau kita mikir itu kayaknya sulit, orang zaman segitu belum mengenal teleskop dan lain-lain, tapi bisa melahirkan peradaban ilmu falak atau astronomi yang luar biasa. Masya Allah. Di antaranya adalah kalender. Jadi sistem kalender itu ada banyak sumber, tapi salah satu yang cukup kuat mengatakan bahwa yang pertama menerapkan kalender adalah bangsa Mesir. Jadi sudah ada kalender dan sudah tahu kalau 1 tahun itu berjumlah 365 hari. Dan ini terbukti dari peninggalan kuil-kuil bangsa Mesir. Di antaranya ada di piramid sendiri itu ada tanggal-tanggal tertentu yang keempat sisinya itu bayangannya sama, artinya bayangannya benar-benar simetris begitu Pak. Kemudian ada juga kuil di Abu Simbel di Aswan kalau nggak salah, nanti bisa diingatkan Mas Zaki atau yang lain, itu ada kuil yang dibangun di gunung
dan itu ada lubang cahaya yang bisa masuk hanya 1 hari dalam setahun. Dan itu 1 hari dalam setahun itu adalah hari di mana raja yang memimpin pada saat itu dilantik. Sehingga karena raja saat itu dilantik pada hari itu, beliau memerintahkan kepada para arsiteknya untuk membangun kuil yang di dalamnya ada patung dirinya yang hanya disinari matahari 1 kali dalam setahun. Ini kan menunjukkan betapa majunya peradaban Mesir pada saat itu yang sehingga Mesir cukup bangga menyebut dirinya sebagai dunia atau ibunya seluruh dunia ya Mesir itu. Jadi itu yang sering dibanggakan oleh orang Mesir, dan memang kita akui peninggalan sejarah dan peradaban Mesir itu sangat kaya dan berpengaruh untuk seluruh dunia sampai saat ini. Mungkin begitu. Kemudian yang kedua, yang lebih cepat kalau kita menangkap kata Mesir, ya pasti ya di Al-Azhar atau sebagai pusat keilmuan Islam di dunia. Jadi kalau di lingkungan warga Indonesia di sini sendiri, Pak, jadi mayoritas warga Indonesia yang ada di Mesir 90% ke atas itu semuanya mahasiswa. Jadi masih mahasiswa, dan dari semua mahasiswa itu umumnya mengambil takhasus atau spesialisasi di bidang keilmuan Islam. Walaupun juga ada yang di ekonomi, di kedokteran juga ada, kemudian di fakultas-fakultas yang lain juga ada, tapi tidak sebanyak yang mengambil dari jurusan keislaman atau ilmu-ilmu Islam tadi. Nah, kenapa Al-Azhar atau Mesir sendiri sangat menarik untuk dijadikan rujukan atau kiblat untuk mengkaji keilmuan Islam? Di antaranya ya karena ada manhaj atau metode belajar yang sudah teruji selama berabad-abad dapat melahirkan ulama-ulama yang kapabel. Sehingga banyak dari warga Indonesia atau santri-santri pondok pesantren seperti saya dulu itu bercita-cita untuk melanjutkan studinya di Mesir. Ya karena melihat tokoh-tokoh yang kembali dari sana, kemudian melihat ulama-ulama yang dilahirkan di sana, sehingga termotivasi untuk ikut belajar ke Mesir. Dan sistem belajar di Al-Azhar ini khususnya ada 2, Pak. Jadi ada jami wa jami'atan. Kalau jami itu berarti masjid atau bisa dibilang juga sistem pendidikan non formal, sedangkan jami'atan itu universitas atau sistem pendidikan formal. Jadi kalau di perkuliahan kita hadir di kuliah, kita membaca diktat, kemudian kita mengikuti ujian. Ketika kita menghadiri di jami atau di masjidnya yang non formal, kita nanti diberikan pengetahuan Islam itu secara dengan metode yang namanya turos. Jadi menggunakan kitab-kitab klasik para ulama terdahulu. Dan itu ada tingkatannya. Misalkan nanti kita belajar bahasa Arab, nanti ada pembagiannya. Jadi kitab yang biasa digunakan untuk kalangan pemula kitab apa. Setelah selesai, baru kita mengkaji kitab seatasnya lagi. Setelah selesai, baru seatasnya lagi, dan seterusnya. Sehingga dari sistem yang bersambung ini terus, justru malah kalau kita ke Mesir hanya untuk kuliah saja, itu rasanya malah sangat mubadir atau rugi kalau kita tidak sekaligus untuk mengambil di keilmuan di jami'nya atau yang di non formalnya, karena yang bertahan dari sejak ratusan tahun yang lalu ya yang ini yang menggunakan metodologi yang turos atau yang klasik. Dan kalau di klasik memang tidak ada ujian, atau di beberapa tempat tidak ada ujian, dan tidak ada absen, artinya kita di majelis-majelis kita bisa hadir ketika kita kosong, misalkan hari Senin, kemudian di hari Senin ada majelis apa, kita bisa hadir di majelis itu. Ya sehingga yang non formal ini itu kembali ke kepribadian atau kesemangatnya masing-masing. Sehingga ya kalau orangnya kuat atau niatnya kuat, nanti bisa mengambil takhasus di para ulama yang ada di Mesir ini. Jadi kurang lebih seperti itu yang sistem pelajaran atau sistem pengajaran di Universitas Al-Azhar. Nah, akan tetapi Pak,
sistem perkuliahan di Al-Azhar sendiri itu agak berbeda dengan di Indonesia, yang sejauh yang saya tahu. Karena kalau di Indonesia, teman-teman saya biasa bercerita kalau mereka banyak tugas, kemudian banyak membuat makalah, lalu didiskusikan. Sementara kita di Mesir ini, untuk jenjang S1, kita tidak dibebankan tugas atau makalah, dan lain-lain. Jadi kita hanya fokus untuk mendengarkan dan mencatat penyampaian materi yang disampaikan oleh para dosen. Setelah itu di akhir tahun kita mengadakan ujian. Ketika lulus kita bisa lanjut ke tingkat selanjutnya, ketika belum lulus ya harus mengulangi tahun depan. Nah, karena tidak adanya tuntutan untuk menulis, banyak mahasiswa Indonesia yang kemudian bergabung dalam komunitas-komunitas keilmuan di lingkungan orang Indonesia sendiri, Pak. Misalkan ada kajian di Muhammadiyah, ada kajian ilmu falak, ada kajian usul fikih, kemudian ada kajian ulumul Quran, yang semuanya nanti dituntut untuk membuat tulisan dan mempresentasikan sebagaimana yang banyak dilakukan di kampus-kampus di Indonesia. Kemudian di Nahdlatul Ulama ada SAS Center, dia fokus kepada pemikiran, kemudian ada LBM yang fokus kepada fikih dan lain-lain. Sehingga di Indonesia ini dinamika keilmuan mahasiswa yang ada di sini itu sebenarnya sangat potensial dan sangat kaya, tergantung fokusnya masing-masing. Yang banyak memfokuskan di kuliah bisa jadi hasilnya beda dengan yang fokus di Al-Azhar di masjid yang non formal tadi, bisa juga berbeda dengan kualitas yang banyak mengikuti kajian. Sehingga kalau di dalam Al-Qur'an kan ada firman Allah itu, ihbitu misron fa innalakum masa'altum. Pergilah ke Mesir maka kamu akan menjumpai apa saja di sana yang kamu mau. Dan itu memang benar-benar terjadi, karena memang ketika kita di Mesir itu sangat lingkungannya sangat beragam, bisa dibilang miniatur Indonesia lah, Pak. Karena di sini juga ada mahasiswa dari Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain, dari sisi asalnya. Kemudian dari sisi afiliasinya, ada yang bergabung di Muhammadiyah, di NU, di Persis dan lain-lain. Kemudian dari sisi belajarnya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang lebih fokus ke mulazamah atau apa ya bahasanya. Mulazamah itu ya kita ikut dengan ulama, mempelajari ilmu dari beliau secara kontinu seperti itu. Ya seperti itu, sehingga ada berbeda-beda. Nah, karena konsekuensinya kita dibebaskan untuk memilih atau dibebaskan untuk mengikuti kegiatan mana saja yang menurut kita butuhkan, ya tadi kompetensi atau lulusan Mesir itu tergantung seberapa hausnya masing-masing itu terhadap keilmuan yang ada. Jadi karena itu ada banyak juga mahasiswa di Kairo ini yang membentuk komunitas-komunitas, Pak. Komunitas-komunitas itu seperti ada rumah tahfidz, sehingga yang di sana fokus kepada tahfidz Al-Quran, di samping juga kuliah. Ada juga yang membentuk komunitas rumah syariah, mempelajari ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu syar'i. Ada juga yang di kawakib atau di rumah bahasa, sehingga dari komunitas-komunitas itu terbentuklah lingkungan yang mendukung untuk sukses tadi di sana. Itu Jadi mahasiswa Indonesia yang buat komunitas-komunitas itu atau ya, ya Pak. Komunitas biasanya dibentuk dan diikuti oleh warga Indonesia di sini. Dan ini yang agak lucu menurut saya, di Mesir itu kita ya hampir tidak merasa keluar negeri. Jadi ya yang kita temui itu juga orang-orang Indonesia juga, karena dari sekian banyak itu semuanya terpusat di Kairo. Kalau di beberapa tahun yang lalu kita masih bisa kuliah di kampus Al-Azhar di daerah yang lain. Tapi ketika masuk tahun-tahun belakangan ini semuanya dipusatkan di Kairo, dan itu ternyata mahasiswa itu tinggalnya di daerah yang berdekatan. Misalkan saya tinggal di Darosah. Di daerah yang Darosah itu setiap belokan ada aja orang Indonesia, jadi hampir nggak merasa kayak di luar negeri. Mungkin ada perasaan seperti itu. Sehingga ya untuk membentuk komunitas, untuk membentuk
lingkungan belajar itu sangat mendukung sekali ketika kita bisa saling tahu kebutuhan dan saling tahu karakter bangsa Indonesia atau warga Indonesia itu seperti apa. Namun juga ini ada kelemahannya, sehingga karena kita terlalu banyak bergaul dengan orang Indonesia, jadi ketika berbicara, ya kita juga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sehingga kurang banyak bersosialisasi dengan orang Mesir karena ya kita mencukupkan diri dengan berkomunikasi dengan orang Indonesia, paling berkomunikasi dengan orang Mesir ya untuk beli sesuatu atau untuk bayar tiket bis dan lain-lain. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi ada peluang, ada juga kehati-hatian yang harus diwaspadai seperti itu, karena juga kuliah dan setiap kegiatan di sini tidak mengikat. Bisa jadi ada yang sangat bagus keilmuannya, bisa jadi juga ada yang sangat kurang karena tadi kurang serius atau terlena dengan yang tidak ada tuntutan itu tadi. Nah, karena juga banyak orang di Indonesia, sehingga kita membentuk komunitas masyarakat sendiri, kita juga hampir punya pasar sendiri, sehingga bisa juga untuk bisnis. Kemudian kita juga punya komunitas musik dan komunitas yang lain-lain, sehingga ya benar-benar sangat majemuk di Mesir ini, ya semuanya ada, Pak. Jadi ya mungkin kurang lebih banyak seperti itu. Mohon maaf kalau penyampaiannya agak belepotan karena ini juga spontan saja, jadi saya untuk berceritanya mungkin demikian saja. Mungkin nanti disambung di sesi diskusi atau mungkin ditambahkan oleh rekan yang lain yang akan menyampaikan setelah saya. Mungkin begitu Pak Fatian, terima kasih banyak. Bapak-bapak yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah informasi baru juga ya. Ini di chat belum ada yang nanya. Ini Mas Amdi juga ada satu lagi sahabat mahasiswa di sana. Mohon maaf katanya sedang. Di sana ada mati lampu juga ya di Mesir. Ada mati lampu nih, kita tunggu. Nah, silakan kalau teman-teman di sini mau ada yang bertanya langsung. Di sini juga ada Mas Zaki dan ayahanda tercinta juga ada di sini, Pak Uci. Pak Uci mau salam ke anak tercinta, tapi videonya mati Pak Uci ini. Pak Uci. Nanti mungkin Zaki ini ayahanda nonton nih, bangga nih anaknya di sana nih. Langsung hilang, Mas Zaki langsung hilang. Mau nanya boleh? Silakan sambil nunggu nanti Pak Uci menyapa salam sayang kepada Mas Zaki, mungkin udah biasa tuh ya di live ya. Silakan Mas Redi kalau ada pertanyaan. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Wadian. Pertanyaan pertama saya adalah apa perbedaan atau kelebihan dari Al-Azhar dibandingkan dengan perguruan tinggi di Madinah atau bahkan perguruan tinggi di Indonesia misalnya dengan UIN gitu ya. Terus yang kedua, yang kita tahu nih kalau ke Mesir selalu ke Al-Azhar. Al-Azhar apakah nggak ada yang universitas lain selain Al-Azhar? Itu. Terima kasih. Mas Zaki bukan di Al-Azhar ya Mas Zaki ya. Monggo silakan berdua sweet aja siapa yang mau jawab duluan, monggo. Silakan Mas Zaki dulu. Mas Zaki dulu. Sebenarnya mohon izin untuk jawab. Sebenarnya beberapa dari Indonesia pun Pak ada yang sekolah di luar Azhar Pak. Saya pun di luar Azhar Pak. Saya di luar Azhar. Teman saya ada yang di Zamalek, ada yang di Universitas Kairo juga. Itu ada yang di luar Azhar pun ada. Kalau perbedaan antara Universitas Azhar dengan kampus-kampus di Indo, misal UIN. Tadi Mas Ustadz di Madinah, Syahid. di Madinah. Kalau di Madinah saya belum bisa jawab nih Pak, saya belum tahu. Cuman yang teman-teman yang sekolah di Madinah pun balik lagi ke Azhar Pak, balik lagi ke Mesir untuk belajar Pak. Ada teman saya Pak. Kenapa itu? Lebih susah apa di Madinah? Atau kurang tahu Pak. Lebih menarik di Al-Azhar? Kurang tahu Pak. Ya, ini yang nanya anak ITB nih, mau membandingkan ITB sama Al-Azhar Mas Redi. Pengetahuan aja. Silakan Mas Iza mau menambahkan atau mungkin? Ya boleh Pak, mungkin menjawab atau menambahi
jawaban dari Mas Adi tadi. Kalau ditanya keunggulan apa yang menyebabkan orang itu lebih memilih Mesir daripada di yang lain, mungkin ada banyak ya. Di antaranya, yang pertama kita dibimbing oleh ulama yang kredibel. Di antara ulama-ulama kita itu ada Syekh Toharoyan, beliau bisa dibilang presiden madhab Maliki di dunia saat ini. Jadi imamnya madhab Maliki. Kemudian ada juga dari Masyayikh atau para ulama yang lain, dan beliau semuanya, terutama yang di jami atau di pendidikan yang non formal, beliau itu seluruhnya mendapatkan sanad atau mendapatkan ijazah untuk mengajar dari guru sebelumnya. Jadi kita sanadnya bersambung. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang sanad keilmuan Bapak-bapak. Jadi ketika mengajarkan keilmuan agama, guru-guru kami di Al-Azhar memperoleh ilmu dari guru-gurunya sebelumnya. Nah, sebelum mengajarkan kepada yang lain, nah itu ada ijazah dulu. Jadi dites dulu keilmuannya gimana, kalau udah layak baru boleh mengajar. Jadi seperti itu. Di Al-Azhar sendiri, di majelis-majelis yang bebas atau di majelis yang di luar perkuliahan yang non formal itu, Pak, khususnya di Masjid Al-Azhar sendiri, para masyayikh atau para ulama yang mengajar di masjid atau di yang non formal itu minimal sudah menyelesaikan doktoral, dan itu ditambah keilmuan yang lain, beliau pasti hafal Quran dan pakar di dalam bidangnya. Dan majelis-majelis seperti ini di Mesir itu sangat menjamur, terutama di tahun-tahun belakang ini. Misalkan di Masjid Al-Azhar saja, setiap hari itu sebelum pandemi itu selalu ada paling tidak 5 bahkan sampai 10 halakoh di dalam satu masjid. Di sebelah pojok kanan depan ada majelis nahwu atau gramatikal bahasa Arab, kemudian di majelis yang lain ada hadis dan lain-lain. Dan di luar Azhar pun juga banyak, ada di madrasah-madrasah yang lain, sehingga kita untuk menghadiri majelis ulama sekali berdunia itu aksesnya sangat mudah, sehingga ini merupakan salah satu kelebihan kenapa memilih Al-Azhar, karena mudahnya akses untuk menuju ulama. Kemudian yang selain ulama, kemudian ada manhajnya atau metodologi pengajaran yang dipakai. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, metode pengajaran di Al-Azhar, khususnya yang non formal atau yang jami', itu lebih kepada turos. Jadi para ulama Islam itu, Pak, sejak zaman klasik sampai saat ini itu sudah mengarang kitab-kitab di dalam satu fan ilmu. Contohnya misalkan di dalam nahwu, itu udah banyak kitab-kitab yang itu sudah disusun sesuai dengan kemampuan pelajar. Ketika kita levelnya baru pemula, nanti ada kitab pemula, yaitu biasa kita pakai kitab Jurumiyah. Kemudian nanti setelah menghatamkan itu, kita bisa mengkaji kitab yang atasnya lagi, kitab misalkan Qatrun Nada, kemudian di atasnya lagi kitab Sudurudhab dan lain-lain, sehingga pelajaran itu kita bertingkat, berjenjang dan dengan bimbingan guru-guru yang sangat kredibel tadi. Berbeda dengan perkuliahan pada umumnya, karena di perkuliahan pada umumnya, walaupun di Azhar sendiri, di Universitas Al-Azhar sendiri, itu kita banyak menggunakan diktat, yang mana diktat itu sangat terbatas waktu, kemudian terbatas semester, dan keterbatasan untuk bertanya, karena kita dalam satu majelis itu sangat banyak, jadi satu kelas itu isinya, karena mahasiswa Al-Azhar banyak, jadi ya sangat banyak sekali di satu kelas, sehingga untuk aksesnya ke sana itu kurang. Sementara ketika di Mesir kita sangat mudah untuk mengakses sumber-sumber yang semacam ini, Pak. Dan kalau dibandingkan dengan di UIN atau di mana, karena mahasiswa banyak dituntut untuk membuat tulisan sendiri, membaca sendiri, kemudian dipresentasikan, itu memang bagus, tapi di sisi lain ketika sebelum menulis atau sebelum mendiskusikan sesuatu, ketika masing-masing belum ada isinya, nanti akan berbeda dengan yang sudah dimatangkan terlebih dahulu, baru kemudian didiskusikan. Di Mesir sendiri, di Al-Azhar atau di universitas yang lain, kita di S1 tidak mengenal skripsi, Pak. Jadi sama sekali tidak ada tugas menulis. Baru ada di S2-nya. Sehingga S2 di Mesir itu tingkat kesulitannya ibarat
kalau di S1 itu SD, di S2-nya itu langsung SMA. Jadi langsung naik tingkat kesulitannya karena mulai ada tugas menulis dan lain-lain. Akan tetapi hal itu sudah terbantu karena di 4 tahun pertama atau di S1, di jenjang S1 sudah dipersiapkan dengan mengisi bekalnya terlebih dahulu. Sehingga walaupun di Mesir tidak ada kewajiban skripsi, akan tetapi yang sangat menarik, jumlah buku yang terbit di Mesir setiap tahun itu lebih banyak daripada jumlah buku di Indonesia, Pak. Dengan jumlah penduduk lebih banyak Indonesia. Jadi secara produktivitas itu sangat mendukung. Walaupun tidak diwajibkan untuk menulis, tapi sangat produktif sekali para ulama untuk melahirkan karya. Nah, ini juga salah satu keunggulan, yaitu buku. Di Mesir ini untuk mencari buku sangat mudah sekali. Bahkan di tempat saya itu ada satu daerah yang ketika kita jalan itu setiap jalannya itu maktabah atau toko kitab. Belok ke kiri dikit ada toko kitab, belok kanan lagi ada toko kitab lagi. Dan itu semua toko kitab yang dari penerbit-penerbit yang kredibel dan juga dari maktabah-maktabah atau dari luar negeri semua masuk ke Kairo. Sehingga kita mudah untuk mencari kitab dengan cetakan terbaik, dengan tahqiqan terbaik, dan juga dengan harga terbaik kita bisa menjumpainya di Mesir. Dan ini di Kairo juga ada setiap tahunnya ada event Kairo International Book Fair. Dalam hal ini Mesir ya lumayan berbangga karena pameran buku yang diadakan di Kairo ini nomor 2 terbesar di dunia setelah Frankfurt yang ada di Jerman. Jadi ada pameran buku internasional yang terbesar kedua di dunia. Dan ini selalu sangat ramai dan kita bisa akses dengan sangat mudah di sini sehingga untuk mencari kitab, bahan ajar dan pengayaan itu sangat mudah. Dan semua kitab bisa kita pelajari di sini. Dari yang kitab-kitab keislaman, dari kitab-kitab yang kanan sampai yang kiri semua tersedia sehingga kita bisa punya keleluasan penuh untuk membandingkan setiap kitab di Mesir ini. Dan ada juga majelis pemerintah yang mensubsidi kitab-kitab tertentu, kitab-kitab yang banyak dikaji, dicetak oleh penerbit Mesir yang harganya turun bisa sangat jauh. Misalkan di toko buku aslinya ada harga 70 atau 80.000. Yang diterbitkan pemerintah itu harganya bisa sampai hanya 5.000. Dan ini sangat banyak sekali. Cetakan Hay'ah Ammah atau lembaga Mesir yang fokus untuk khidmah atau untuk kitab itu sangat membantu sekali untuk pelajar, terutama pelajar yang tidak banyak sangunya atau tidak banyak bekal atau kirimannya tidak banyak, itu masih tetap bisa menikmati buku-buku yang ada di Kairo. Itu beberapa keunggulan Azhar, yaitu yang paling utama yang menurut saya ada di ulama yang kredibel, kemudian akses buku yang mudah, dan juga manhaj yang sudah teruji selama ratusan tahun umat Islam. Sehingga kalau dari zaman dahulu umat Islam ada majelis-majelis di antaranya di Baitul Hikmah dan itu diwarisi oleh Mesir ini. Sehingga sistemnya tidak berubah khususnya di dalam keilmuan Islaman sama sekali tidak berubah dari zaman keemasan Islam dan tentunya juga ditambah dengan pengetahuan tentang persoalan-persoalan kontemporer sehingga kita tidak hanya memperkaya bekalnya saja tapi juga dibekali juga untuk responsif atau kritis terhadap keadaan-keadaan kontemporer. Nah, tapi apakah di Madinah tidak bagus ya? Ya tidak juga. Di Madinah itu tentu dari segi fasilitas lebih mendukung karena semua yang di Madinah pasti mendapatkan beasiswa dan juga suasana perkuliahan itu kelasnya lebih mendukung dan juga dekat dengan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sehingga lebih mudah untuk akses ibadah ke sana. Jadi kalau bisa dibilang kalau kita lebih ingin ke ibadahnya atau lebih ingin belajarnya nyaman ya di Madinah, tapi kalau lebih belajar lebih luas, lebih kaya ya tujuannya Mesir. Mungkin itu yang sepengetahuan saya dan itu juga saya rasakan sendiri selama di Mesir ini ya mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Izam. Ini sudah hadir juga nih Mas Amdi ya, Mas Amdi ini baru masuk, silakan. Ini mahasiswa pelajar juga tapi punya bisnis di sana. Silakan Mas Amdi, sudah saya unmute. Di sana aja. Silakan Mas Amdi.
Belum ada suaranya. Dan Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya Amdi Geraldi, perkenalkan, panggil aja Amdi. Di sini tadi saya sedikit merevisi sedikit tadi, saya bukan mahasiswa di sini. oh Mas, Ya, jadi saya di Mas Amdi Mesir. suaranya kurang keras. Oke, jadi di Mesir saya bukan mahasiswa. Sedikit saya ini bahwa saya di sini bukan mahasiswa, melainkan sebagai status saya di sini sebagai tabi atau bisa dibilang ngikut. Jadi yang kuliah di sini adalah istri saya berkuliah di sini di Azhar tingkat 2, S1 tingkat 2. Saya di sini cuma ikut beliau untuk menemani dan itulah gitu. Tuh. Dan di sini alhamdulillah saya punya bisnis, walaupun bukan bisnis besar, tapi alhamdulillah saya punya bisnis kecil di sini, catering dan lain-lain begitu. Itu perkenalan dari saya. Gimana nih cateringnya? Kalau boleh langsung tanya-tanya sedikit nih. Itu pangsa pasarnya siapa aja nih? Mas Izam dari cerita banyak orang Indonesia dia. Oke, untuk cateringnya sendiri sebetulnya bangsa pasar saya sendiri itu banyak banget. Bahkan ada orang Indonesia, pasti orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan ada juga orang Mesir yang beberapa pesan di saya. Gitu. Kalau boleh tahu apa yang dimasak apa? Kalau pribadi untuk makanan sebetulnya banyak, variannya banyak. Saya pribadi ada kue, ada makan siang, untuk makan siang, makan malam, sarapan, gitu. Intinya memenuhi sebetulnya untuk diet utamanya yang mencukupi apa yang dibutuhkan masisir aja. Itu masisir adalah sebutan untuk kita warga Indonesia di Mesir gitu. Ya. Ini jam 2 malam udah mulai masak nih ya. Iya Pak, masih belum tidur lagi nih, masih tadi malam masak terus ini. Oke, teman-teman ada mau tanya, ini udah ada 3 jagoan kita di sana. Saya bacakan dulu ya, ini ada di chat dari Ibu Kusmaning Rahayu. Assalamualaikum Mas Zaki, Mas Izam, Universitas Al-Azhar di Mesir, selain fakultas yang mengajarkan keilmuan khusus Islam, apakah ada fakultas yang mengajarkan ilmu-ilmu lain, misalnya fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, dan lain sebagainya? Silakan, mungkin bisa Mas Izam atau Mas Zaki, nanti kita kembali lagi ke Mas Amdi. Izin menjawab dulu, Pak Fadian. Ya. Jadi di Mesir sendiri sebenarnya universitas nggak hanya Universitas Al-Azhar saja, ada banyak. Seperti juga Mas Zaki tadi, tidak di Universitas Al-Azhar. Ya umumnya memang mahasiswa yang di sini berkuliahnya di Universitas Al-Azhar itu sekitar sampai 80%, bahkan 90% ke atas. Sisanya di universitas yang lain, dan di Al-Azhar sendiri tidak melulu jurusan keislaman atau ilmu-ilmu keislaman, tapi ada juga di fakultas ekonomi dan fakultas sains atau fakultas kedokteran pun juga ada, dan banyak fakultas yang lain. Akan tetapi untuk jalur untuk masuk ke fakultas keagamaan ini setiap tahun lebih jelas, dan saya sendiri terus terang belum mengetahui dengan pasti gimana untuk prosesnya ketika kita mendaftarkan di universitas-universitas yang lain selama kita di Indonesia. Biasanya yang sering terjadi Pak di sini itu ketika S1 mengambil di Al-Azhar, baru kemudian S2-nya bisa mengambil di Liga Arab atau di Zamalek atau di Jami'ah Qaahirah dan lain-lain. Tapi umumnya S1-nya di Al-Azhar terlebih dahulu. Jadi ada fakultas teknik, kalau misalkan ditanyakan ada, ya ada, tetap ada. Tapi jarang sekali diambil oleh mahasiswa asal Indonesia karena dipandang untuk urusan teknik dan juga ekonomi lebih mudah atau lebih berkualitas bagi orang Indonesia sendiri itu ya di Indonesia. Mungkin itu yang sepengetahuan saya. Jadi untuk belajar teknik dan lain-lain itu lebih mudah di Indonesia, mengingat juga kondisi di Mesir dan juga di Indonesia berbeda. Misalkan di sini
kontur tanahnya itu lebih keras berbatu sehingga untuk bangunan tidak perlu fondasi yang terlalu dalam. Sementara di Indonesia tanahnya lebih lembut dan bisa bergerak-gerak di beberapa tempat sehingga mungkin kurikulum tekniknya, misalkan kita ambil contoh teknik sipil atau teknik bangunan itu mungkin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, berdasarkan hal itu sehingga ya lebih banyak yang fokus ke jurusan keilmuan saja daripada mengambil jurusan umum. Begitu juga di kedokteran, karena orang Mesir juga dosisnya kalau minum obat itu beda Pak dengan orang Indonesia. Sehingga kalau kita berobat ke orang Mesir itu dikasih dosis, kok tinggi banget dosisnya. Nah itu biasanya kita minum setengahnya atau dikurangi sedikit. Karena memang dari sisi manusianya sendiri sudah berbeda sehingga mungkin kurikulumnya disesuaikan dengan itu. Kalau sementara keilmuan keislaman lebih universal, jadi lebih universal dan juga mendalam sehingga banyak yang lebih fokus ke situ. Nah, mungkin itu lebih bisa dijawab oleh Mas Zaki karena Mas Zaki juga lebih banyak tahu tentang universitas yang lain dan juga di jurusan-jurusan yang lain. Ya, mungkin itu silakan Mas Zaki. Monggo Mas Zaki mau menambahkan? Saya kurang tahu juga sih Pak, maksudnya tetap ada yang teman-teman kita yang masuk selain ilmu-ilmu keislaman gitu ya. Ada yang kedokteran, ada teman saya ada yang kedokteran. Saya pun bukan jurusannya khusus Islam. Nah, teman saya pun ada yang Kristen, Pak. Teman sekelas saya itu kan tadi saya cerita ada yang Kristen, Pak. Gitu. Tapi uniknya kalau dari tadi ngebahas Al-Azhar itu mungkin belum ada yang mengingat lagi terkenal-kenalnya Azhar dengan keilmuan keislamannya dengan dunia Arabnya, tapi yang ngebangun Azhar itu orang Itali, Pak. Jauhar Asikli itu, Pak. Jauhar Asikli itu yang ngebangun ibu kota Kairo dan Azhar itu sendiri, Pak. Itu unik ya, Pak. Oke, ya, pengetahuan baru juga. Asikli itu kan nisbat tempat lahir beliau, Jauhar, namanya Jauhar. Asikli itu nisbat tempat lahir beliau. Itu yang ngebangun Azhar. Baik. Wah, nambah juga nih ilmu kita. Dibangun di dinasti Fatimiyah ya, kalau nggak salah ya. Fatimiyah. Itu tahun 900-an, Pak. 900-an Masehi. Makanya salah satu minatnya banyak karena track recordnya udah teruji, Pak. Iya. Dari tahun 900 itu. Ya, oke, terima kasih. Terjawab juga ya. Jadi ada fakultas lain ya selain fakultas keislaman dan masih kalau di top of mind kita kan di Indonesia universitas di mana di Kairo, di Mesir apa ya Al-Azhar seperti itu. Oke, mungkin di sini udah raisen nih Pak Hendar Asmara. Silakan Pak Hendar, sudah saya unmute. Mangga Pak Hendar. Hendar. Belum ada suaranya, Pak. Ke-mute ya. Ya. Silakan. Sehat, Bapak. Mangga, ya. Pak. Alhamdulillah, sama-sama lagi pilek ini. Ya, saya ada pertanyaan untuk Mas Zaki ya. Tadi disebutkan bahwa masyarakat Mesir cinta Ahlul Bait setelah peristiwa Karbala. Jadi apakah masyarakat Mesir itu tidak cinta kepada sahabat dan tabi'in gitu? Itu pada Mas Zaki ya. Terus pada Mas Sahiduzaman, saya ingin tahu apakah presiden yang mantan presiden Sisi masih dihukum gitu, masih dalam tahanan gitu? Terima kasih. Silakan, monggo. Ya jelas nggak? Halo? Ya jelas. Iya Pak. Jelas. Halo. Ya. Terima kasih Pak Hendar ini. Ya kecintaannya salah satu kecintaan terhadap Ahlul Bait itu kan karena ilmu ya Pak. Ilmu para Ahlul Bait kan turun ke para ulama, sahabat, tabi'in kan
turun semua itu, Pak. Itu. Yang kita cari kan ya selain sanatnya, ilmunya, nanti kan nyambung ke dari guru kita, ulama-ulama itu kan ke ujungnya Ahlul Bait semua kan, pusat yang menurut saya pengetahuan pusat pengetahuan Islam kan nanti ujungnya Ahlul Bait, Pak. Dari ulama, tabi-tabiin, tabi dari sahabat baru ke Ahlul Bait. Nyambungnya ke situ, Pak. Oh, gitu. Itu singkat saya, Pak ya. Mungkin Mas Ustadz Izam nih lebih paham. Silakan. Kita menambahkan. Menambahkan mungkin apakah tidak cinta sahabat? Ya sangat cinta sekali, Pak. Semua orang Mesir itu sangat cinta sekali dengan ahli ilmu dan juga ahli bait. Sehingga kalau kita lihat di umat Islam kita atau di kalangan umat kita sendiri, ada beberapa umat Islam itu yang cinta sahabat tapi nggak cinta kepada ahli bait. Kemudian ada juga yang cinta ahli bait, sangat cinta ahli bait, tapi saking cintanya bahkan sampai membenci sahabat. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah sementara di Mesir sendiri semuanya dihormati, sehingga bentuk kecintaannya beliau orang-orang Mesir ini selalu berziarah, kemudian ada juga bersolawat kepada Nabi dan juga ahli baitnya. Kemudian di sini juga ada pemakaman para sahabat dan juga masjid yang pertama dibangun di Mesir kan Masjid Amr bin As di daerah Fustat atau Kairo Lama. Nah itu juga bukti bahwa Mesir itu tidak ada masalah dengan sahabat maupun dengan ahli bait. Semuanya dicintai oleh oleh kalangan orang Mesir sendiri. Sehingga kalau misalkan di tempat-tempat lain ada yang memilih salah satu berarti tidak menghormati yang lain, di Mesir tidak terjadi seperti itu, Pak. Semuanya tetap dihormati dan semuanya merupakan tuntunan atau contoh yang sangat dipegang oleh orang Mesir itu sendiri. Sehingga ya bentuk takdimnya ya sampai seperti itu. Bahkan kalau orang Mesir sendiri, ekspresi cintanya orang Mesir sendiri, misalkan ada orang Mesir naik mobil kemudian melewati pemakaman sahabat atau pemakaman ahli bait, tempat makamnya dari jauh itu biasanya udah memelankan kendaraan atau salam dalam hati. Itu adabnya orang Mesir seperti itu. Ya terlepas dari mungkin ada beberapa di antara kita yang menerima cara menghormati seperti itu atau tidak, tapi ekspresi cintanya orang Mesir menunjukkan bahwa mereka tidak ada perbedaan, mereka semua sangat mencintai sahabat dan ahli bait. Yang dibenci adalah tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh sejarah yang menyebabkan terjadinya peristiwa kedoliman terhadap ahli bait atau terhadap sahabatnya. Yang mungkin disinggung oleh Mas Zaki di awal, cerita tentang Karbala itu kan tentang kedoliman tokoh sejarah yang sebenarnya itu ya kita semua mengingkarinya, seperti pembunuhan kepada cucu baginda Nabi dan lain-lain. Itu kan semua kita secara naluriah kita sangat mencintai cucu Nabi, dan itu ketika ada kejadian semacam itu ya kita benci. Tapi apakah kemudian membenci seluruh sahabat? Tentu tidak lantas seperti itu. Jadi di Mesir sendiri lebih moderat, jadi lebih menempatkan sesuatu pada tempatnya dan orang-orang mulia selalu dimuliakan. Mungkin itu. Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Hendar. Mohon maaf saya lupa yang kedua pertanyaannya. Ya, mantan presiden Sisi itu apakah masih dihukum? Masih menjabat sekarang, Pak, beliau masih menjabat. Bukannya tempo hari Pak divonis ya? Tidak, itu presiden sebelumnya yang digulingkan melewat jalur militer, itu digulingkan kemudian dipenjara, dan beberapa waktu yang lalu beliau telah meninggal. Jadi meninggal di pengadilan ketika sidang. Tapi mohon maaf Pak, saya tidak bicara banyak tentang perpolitikan karena pertama saya juga tidak banyak perhatian terhadap hal itu, dan
dan takutnya kalau nanti salah ngomong nanti bisa dibawa kemana-mana. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya masih kontak bapaknya Zaki nih, Pak Uci, tapi belum kelihatan videonya nih. Mungkin sebelum pertanyaan di chat dari Bu Yanti Nurdin, ini Pak Irwan nih sebagai Ketua Direktur Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Fadian, Pak Izam, Mas Zaki, dan teman-teman dari Mesir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya yang diberikan supaya kita bisa mengenal lebih dalam mengenai studinya ke depan, apapun kegiatannya di Mesir bisa sukses berjalan dengan baik di sana. Keputus ya Pak Fadian ya suaranya ya Pak. Pesan keputus tapi udah nyambung lagi. Oh iya, ya kami ucapkan terima kasih, semoga sukses kegiatan di sana, belajarnya, kegiatan usahanya di Mesir. Terima kasih banyak. Kita kalau di Indonesia kan kalau melihat Mesir itu ini negara atau tanah yang sangat bersejarah sekali ya Pak ya, Mesir ya. Kalau kita belajar Al-Quran, Nabi Yusuf itu masuk dari luar Mesir masuk ke Mesir. Terus Nabi Musa dari dalam Mesir keluar dari Mesir, keluar meninggalkan Mesir gitu ya. Untuk kita yang belum pernah ke Mesir nih Pak Ustadz Izam sama Mas Zaki, kalau kita berwisata ke Mesir, itu di sana itu masih ada nggak sih peninggalan dari zamannya Nabi Yusuf yang pernah menjadi raja di Mesir gitu kan ya? Atau masih ada peninggalan dari Nabi Musa gitu? Apakah masih ada gitu tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk melihat peninggalan mereka? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Fadian. Ini Pak Irwan itu penikmat sejarah Quran luar biasa. Saya banyak belajar tentang surat Yusuf ya Pak Irwan ya. Apakah masih ada napaktitas sejarahnya? Silakan monggo Mas Izam, Mas Zaki, atau Mas Amdi kalau mau ya silakan jawab, silakan monggo. Saya dulu, saya izin menjawab dulu. Monggo. Peninggalan sejarah utamanya agak terputus nih Mas Izam. Terputus suaranya. Terputus. Sudah bisa jelas atau masih? Nah, sekarang mulai jelas. Ya, monggo. Jelas. Ya. Jelas. Kalau berbicara tentang pariwisata di Mesir, yang jadi nilai jual di Mesir yang paling utama justru wisata sejarah, Pak. Karena kalau di Mesir itu kita mengandalkan, misalkan di Indonesia ada pemandangan gunung, ya di Mesir gunungnya juga batu, juga padang pasir, juga ya kita tidak bisa menikmati Mesir kalau kita tidak menikmati sejarah. Intinya seperti itu kalau di pariwisata. Dan untuk peninggalan Fir'aun, karena itu tadi jadi nilai jual yang utama oleh pemerintah setempat juga utama dan paling dirawat juga kan. Kemudian terkait peninggalan bersejarah umat Islam seperti sisa kepemimpinan Nabi Yusuf dan lain-lain itu masih ada. Sejauh yang saya tahu masih ada. Di daerah Fayum itu ada bekas-bekas peninggalan korun. Kemudian ada juga masih ada sumur Musa, namanya Biru Musa. Kemudian juga peninggalan-peninggalan sejarah itu masih ada di sini. Dan termasuk juga Masjid Amr bin As yang dibangun oleh sahabat atau gubernur Mesir yang diutus Nabi pada saat itu juga masih ada peninggalannya. Termasuk ketika kita pernah mendengarkan cerita Sungai Nil dibendung oleh setan, kemudian sampai minta tumbal itu, kemudian dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Oleh Sayyidina Umar dikirimkan surat, dilemparkan ke Nil, akhirnya setannya pada takut, kemudian mengalir kembali. Itu ada tempatnya. Jadi kita masih bisa menapaktilasi tempat
tempat-tempat para nabi. Kemudian juga bisa ke Gunung Sinai, dan itu semua tempat-tempat bersejarah, bahkan tidak hanya bagi umat Islam, bagi umat Nasrani dan juga umat Yahudi juga merupakan destinasi wisata religi karena menapaktilasi para nabi tersebut, Pak. Sehingga kalau ditanya peninggalannya masih ada, ya sangat ada, dan justru itu nilai pariwisata yang paling menarik dari Mesir. Walaupun saya sendiri ya belum banyak berwisata, bahkan ke piramid saja belum pernah. Belum pernah ke piramid yang jadi ikon dan lain-lain ya. Selama di Mesir ini nggak pernah keluar kemana-mana, cuma ya dari membaca literasi dan juga dari bergaul dengan teman-teman dan lain-lain ya mendapatkan banyak cerita-cerita, dan kita bisa menyaksikan langsung walaupun belum masuk ke tempatnya, belum. Kemudian ada juga Benteng Salahuddin. Di Benteng Salahuddin itu ada, bahkan di sana masih dipelihara peninggalan dari masing-masing dinasti. Di dalam kompleks Benteng Salahuddin itu ada peninggalan dinasti Fatimiyah, Utsmaniyah, sama dinasti satunya lagi, mohon maaf saya lupa. Mamalik. Jadi di Mamalik. Jadi ada Mamalik, di kompleks itu ada 3 masjid itu yang sangat kentara perbedaannya. Kalau di corak Utsmani itu kubahnya sangat runcing, kalau di corak Fatimi itu seperti kubahnya Azhar, kemudian di Mamalik. Jadi itu kita bisa melihat sisa-sisa peninggalan sejarahnya itu tidak terawat lah intinya. Jadi lebih terawat sehingga kita bisa, oh dulu itu Utsmani di sini, kemudian ini di sini, dan itu dirawat sampai sekarang tidak dihancurkan. Itu yang jadi daya tarik utama, walaupun ya mohon maaf saya sendiri juga belum banyak berwisata. Gitu, Pak. Nanti biar perginya barengan sama kita Pak Fadian. Siap. Jalan-jalan ya Pak. Insya Allah. Oke. Mas Zaki mau menambahkan apa cukup berkaitan mungkin ya? Ya, menambahkan itu yang unik yang di Sinai itu Pak, wisata yang diyakini dengan patung sapi yang disembah para pengikutnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa naik ke gunung itu kan yang nunggu di bawah kan melenceng tuh Pak, karena mungkin kelamaan nunggu Nabi Musa di atas ya kan. Konon ada bentuk patung sapi itu di bukiran Gunung Sinai, itu salah satu bukit-bukit Sinai itu. Itu ada Pak. Iya. Baik. Iya Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki, Ustaz Izam, makasih. Terima kasih Pak Irwan. Sebelum tanya Ibu Yanti, katanya mau live tanya nih. Sebelum ke Bu Yanti yang di chat, mungkin Pak Asril, ini beliau adalah senior sesepuh kita. Silakan Pak Asril. Sudah kami unmute. Ya. Assalamualaikum. Anda Zaki, Izam. Saya Asril, bagian dakwah dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah sebagian besar masyarakat Mesir jadi ulama, dosen? Lalu yang kedua, Mesir memakai mazhab apa? Kalau di Indonesia kan Syafi'i. Kalau di Mesir pakai mazhab apa? Lalu yang ketiga, apakah setiap waktu sholat subuh sampai isya semua masjid di Mesir penuh? Terima kasih banyak atas jawaban atau penjelasan dari Ananda berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Ustaz Izam. Baik, terima kasih ya. Jadi menjawab 3 pertanyaan, ya Pak. Jadi ada pertama, masyarakat Mesir umumnya berprofesi sebagai apa? Apakah banyak ulamanya atau yang lain-lain dan lain-lain. Jadi kalau di Mesir ini sendiri profesi atau pekerjaan warga Mesir sendiri itu beraneka ragam seperti hanya kita. Jadi ada yang fokus ke tahsil ilmu atau di keilmuan Islam sehingga menjadi para ulama. Namun juga banyak juga yang menekuni di bidang lain, dan bahkan ada yang sejak kecil sampai tua ya kerjanya di tempat kerja keluarga.
Nah, di Mesir sendiri masih terdapat sepengetahuan saya ya Pak, mungkin kalau ada yang salah, masih perbedaan kelas apa ya, kesenjangan pendidikan itu masih sangat jauh. Jadi masih ada banyak warga Mesir yang tidak mengenyam bangku sekolah karena sejak kecil sudah disiapkan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Misalkan ada yang ayahnya tukang kayu, anaknya sejak kecil juga membantu di kayu itu sehingga sampai gede juga tetap bekerja di tukang kayu, itu banyak seperti itu. Kemudian termasuk juga kesenjangan ekonomi juga cukup besar di Mesir, walaupun dari warganya kecemburuan antar warga itu tidak begitu terasa, walaupun kita yang melihat itu kadang kita sendiri yang bahkan bisa menyimpulkan bahwa kesenjangan itu masih sangat terasa di Mesir. Atau Mesir atau mungkin Kairo pada umumnya, karena kebetulan saya tinggalnya di Kairo dan saya juga nggak kemana-mana, jadi ya mungkin di lingkungan ibu kotanya seperti itu. Jadi apakah semuanya jadi ulama? Ya tentu tidak, tentu ada yang lain-lain. Tapi yang jadi ulama itu yang para ulama kita yang ada di Mesir itu, beliau benar-benar orang-orang yang sudah sangat disiapkan dari kecil sejak dini untuk fokus di keilmuan keislaman, sehingga rata-rata sudah menghafalkan Quran sejak usia dini, kemudian menghatamkan kitab-kitab di dalam keilmuan Islam sejak dini, sehingga ketika sudah memasuki marhalah untuk mengajar, ilmu-ilmu yang disampaikan insya Allah sudah matang. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Sehingga kesimpulannya beraneka ragam, yaitu seperti hanya di tempat kita seperti itu. Kemudian madhab Mesir, menganut madhab apa? Di Mesir madhab-madhab sangat dihargai karena madhab-madhab itu dilahirkan atau dibentuk oleh ulama-ulama Islam yang kredibel dan juga sangat kapabel di bidang keilmuan Islam, sehingga terutama madhab-madhab yang muktabar ya, ada 4 madhab itu yang terutama. Dan bahkan kita sendiri Pak, mahasiswa di Al-Azhar atau di Al-Azhar, saya bicara Al-Azhar pada khususnya, nanti mungkin Mas Zaki sama Mas Abdi bisa menjelaskan yang di luar itu. Tapi di Al-Azhar sendiri, sejak kita mendaftar, kita sudah memilih madhab apa. Karena sistem pembelajaran yang klasik tadi, sehingga kita juga harus dibentuk pondasinya sejak awal. Dan umumnya orang Indonesia katakanlah memilih madhab Syafi'i. Maka sejak kita masuk perkuliahan, kita diajarkan keilmuan berdasarkan madhab Syafi'i. Sebagai dasarnya. Akan tetapi selain madhab Syafi'i, kita juga diajarkan, kalau di fakultas saya, di fakultas syariah, ada juga fikih muqaron atau perbandingan madhab. Jadi kita diisi dulu pondasinya dengan satu madhab, baru kalau kita punya pegangan satu, kita bisa membandingkan. Nah, ketika dibandingkan tadi, kita ambil kesimpulan, kita ambil misalkan pendapat tentang suatu permasalahan yang lebih mendekati kemaslahatan pada suatu saat, di suatu tempat, sesuai dengan lingkungan orang-orang masing-masing. Itu tentang madhab ya. Dan di Mesir itu umum sekali ada masjid yang masjid ini Syafi'i, masjid ini Hanafi, masjid ini Maliki, sehingga beraneka ragam, Mbak. Misalkan di beberapa masjid itu subuhnya tidak pakai kunut, di masjid yang lain subuhnya pakai kunut karena Syafi'i. Di masjid yang lain bahkan kunutnya sebelum rukuk karena Maliki. Jadi ini Mesir sangat memelihara sekali khazanah keilmuan klasik, akan tetapi tidak jumud. Jadi memelihara yang klasik tapi tidak jumud, dengan tetap mengajarkan fikih muqaron, perbandingan dan lain-lain untuk sebagai sebagai bentuk penyelesaian atau pelatihan untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer. Itu dari segi madhab yang dianut oleh masyarakat Mesir. Dan yang selanjutnya ke kondisi masjid, apakah selalu penuh? Kalau selalu penuh, ya saya rasa cukup ramai untuk jamaahnya. Dan bahkan kalau Jumatan itu selalu sampai luber di luar-luar, sampai di jalan-jalan. Dan pasti selalu luber, bahkan sebelum corona. Sekarang setelah corona karena mulai ada pembatasan, ya mungkin agak berkurang volumenya. Tapi
secara umum sangat baik. Bahkan orang Mesir itu kalau masalah sholat itu sangat ringan saja sebenarnya, Pak. Misalkan ada tukang bengkel penuh oli gitu, waktunya azan, gelar kardus sholat di tempat pakai baju cemang-caming oli itu biasa. Atau bahkan sampai ke masjid itu biasa. Tidak perlu ganti baju dulu, tidak perlu harus rapi-rapi dulu, itu biasa. Itu salah satu bentuk praktek keagamaan orang-orang Mesir seperti itu. Nah, ini lebih terasa kembali ketika memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, masjid-masjid selain menyediakan berbuka puasa, seperti di tempat kita juga banyak, orang-orang Mesirnya sangat berlomba-lomba sekali untuk membagi-bagikan sedekah atau membagi-bagikan buka puasa. Bahkan misalkan ada orang Mesir yang punya 1 kotak kurma itu, ya dibagi-bagikan, 1 orang kasih 2 di jalan. Naik bis bawa tas berisi minuman, ya hanya dibagi-bagikan saja. Jadi semangat memberinya sangat tinggi di bulan Ramadan. Termasuk juga di bulan Ramadan itu kita biasa ada masjid yang tarawehnya biasa, dalam arti surat yang dibaca tidak terlalu panjang. Ada juga yang setiap rokaatnya itu membaca 1 juz dan lain-lain. Termasuk diantaranya di Masjid Al-Azhar itu selalu menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan di sholat taraweh. Jadi itu selalu rutin seperti itu. Di masjid-masjid yang lain bahkan ada yang sampai menghatamkan beberapa kali. Dan masjid-masjid di Mesir ini selain sebagai pusat keagamaan juga sebagai pusat keilmuan. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, di Masjid Al-Azhar tadi di setiap sudutnya ada majelis keilmuan. Yang itu bukan keilmuan dalam artian penceramahan rohani dan lain-lain, benar-benar keilmuan yang kita mengkaji disiplin keilmuan Islam. Misalkan hadis, kita fokus ke ulumul hadisnya, rijalul hadisnya, dan lain-lain. Misalkan usul fikihnya, ya kita benar-benar mengkaji usul fikihnya dari satu tahap ke tahap yang lain, dan itu tidak hanya di satu masjid. Di Masjid Al-Azhar ada, kemudian di Masjid Syekh Saleh Ja'fari juga ada, yang di dekat tempat saya, di masjid-masjid yang lain pun juga banyak. Ya, mungkin itu gambaran kondisi masjid, madhab, dan juga masyarakat Mesir. Barangkali nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ananda Izam. Terima kasih ya. Mungkin kegiatan di sana hampir sama juga ya. Kita kebayangnya Mesir semuanya belajar tentang agama, ternyata juga banyak ilmu-ilmu lain ya. Ini sebelum lupa Mas Izam, ini saya juga tertarik dengan ilmu falaknya nih. Nanti kita akan buat study series ya. Study series itu kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, ada business series. Nanti mungkin ini juga ada yang minta kontaknya, nomor Mas Izam, nanti saya kasih ya. Oke. Ini saya bacakan, ini Bu Yanti Nurdin, saya bacakan aja ya, ada pertanyaan di chat nih. Bagaimana kegiatan agama Islam di sana, soal pengajian, sholat Jumat, bergaul dengan orang Mesir, apakah mereka ramah-ramah seperti orang Indonesia? Kebetulan Bu Yanti udah pernah ke sana Februari 2020. Iya, Mama. Mungkin itu pertanyaannya, jadi hampir sama mungkin ya, apakah orang Mesir ramah-ramah, apa seperti orang Indonesia? Silakan, monggo mau jawab Mas Amdi, kalau mau jawab monggo silakan Mas Amdi. Ini bergaul dengan teman-teman di sana juga. Silakan Mas Amdi. Oke, untuk kondisi masyarakat Mesir tadi Mas Izam juga sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana masyarakat Mesir pada umumnya. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana tentang pergaulan kita orang-orang Indonesia dengan orang Mesir, jujurnya mereka cukup terbuka dengan budaya kita, cukup terbuka dengan orang-orang kita, di mana Mesir ini juga salah satu pecinta musik ternyata. Jadi kalau tadi dibilang bahwa Mesir itu hanya tahu belajar, tidak semuanya. Bahkan mereka cukup menikmati musik. Bahkan kalau kita di jalan-jalan itu ada kayak di motornya atau di mobilnya itu dipasang musik cukup kencang kadang-kadang, yang walaupun emang sedikit mengganggu pengguna jalan lain, tapi itu enjoy buat mereka gitu. Bahkan saat beberapa kali misalnya kita ke taman atau ke satu tempat habis ada acara orang Indonesia yang pakai musik, mereka tidak segan untuk ikut mendengarkan gitu. Tapi hanya sebagai penikmat, tidak mengkonsumsi layaknya masyarakat Indonesia yang dikonsumsi setiap hari atau gimana, enggak. Karena di Mesir sendiri Al-Qur'annya sangat kencang, ibadahnya sangat kencang. Bisa dilihat dari
warung-warungnya atau di tempat-tempat berjualan yang mereka pasang itu adalah murotal Al-Quran, kajian-kajian dan lain-lain begitu. Terus untuk masyarakat Mesir ramah-ramah atau enggak, jujur dari yang selama ini saya ini juga mereka sangat ramah, sangat ramah seperti yang dibilang di terbuka. Cuma ya ada sedikit perlu digarisbawahi tadi, disebut disinggung juga oleh rekan tadi barusan rekan-rekan bahwa adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat Mesir sendiri, juga masyarakat Mesir ke Indonesianya juga, ke orang-orang luar, ke orang-orang Asia, begitu. Jadi di situ ada sedikit kesenjangan dari mereka yang melihat kita seperti wah orang Asia nih, gitu. Ada beberapa dari mereka kayak yang kamu Asia ngapain kesini gitu, habis itu ya seperti itulah. Tapi untuk globalnya mereka sangat terbuka dengan kita sangat enjoy juga dengan mereka, begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini sudah jam 8 lebih ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Zainur Umar, silakan Pak. Atau Pak Yayat, silakan. Oh Pak Yayat sebentar. Setelah Pak Yayat, Pak Zainur Umar, silakan Pak Yayat. Enggak. Sudah saya unmute Pak Yayat. Masih ter-unmute Pak Yayat. Nah, silakan enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak Al-Azhar kan ya Pak ya? Saya datangnya nyusul nih. Ada 3 orang, satu istrinya di Al-Azhar, satu mahasiswa Al-Azhar, satu lagi tempat lain Mas Zaki ya. Silakan Pak Yayat kalau ada pertanyaan. Ini yang ini Pak, saya kan anak saya keterima di sana. Ya, ya. Jadi kalau dari sana itu tahun ajaran baru itu dimulainya kapan Pak? Yang pertama, yang kedua dia kan dapat beasiswa Pak. Sampai sekarang katanya karena COVID dia tertahan. Sementara tertahannya ya udah cukup lama gitu. Sampai dia kuliah di UIN sampai mau menyelesaikan semester 3 sekarang. Emang memang tertahan karena COVID, lalu karena dia beasiswanya dari Al-Azhar langsung melalui PBNU. Saya mau nanyakan itu apa ada Zoom juga gitu untuk tahun ajaran baru ini gitu kan. Setelah ada COVID itu. Mohon barangkali adik-adik yang ada di sana gitu. Informasinya perkuliahannya berjalan nggak seperti pakai Zoom atau bagaimana? Itu aja Pak. Ya, silakan. Mungkin Mas Izam ya bisa jawab ya. Nanti saya kasih kontaknya Mas Izam juga. Monggo Mas Izam. Ini Bapak mahasiswi yang sudah keterima tapi belum berangkat Pak Yayat ya. Iya, betul. Ya, monggo. Ya, selamat Pak buat putra atau putrinya yang keterima di Mesir. Kebetulan untuk tahun ini memang karena ada kendala, karena ada COVID itu sehingga keberangkatan memang tertunda dan cukup lama. Dan betul. Ya itu memang itu tidak bisa kita tidak bisa usahakan ya selain kita percayakan kepada pihak-pihak yang memangku kepentingan di sana, termasuk juga dari KBRI Kedutaan Mesir juga belum menerbitkan visa setahu saya seperti itu. Dan untuk perkuliahan sendiri setiap tahunnya kita mulai pada bulan September, sekitar bulan September. Kemudian nanti di akhir tahun kita ujian termin pertama. Kemudian kita mulai kembali perkuliahan pada sekitar awal Februari sampai mendekati bulan Juni. Kemudian kita ada ujian kembali. Setelah itu libur sampai bulan September, liburan musim panas. Itu kalau di jadwal perkuliahan yang formal. Tapi kalau yang non formal itu atau yang di jami'nya tadi itu tidak ada liburnya, tergantung setiap majelis atau setiap madrasah yang dihadiri itu selalu ada, insya Allah seperti itu. Nah, ini termasuk pertanyaan yang banyak diresahkan oleh banyak camaba atau calon mahasiswa baru yang mau berangkat ke Mesir. Karena pendaftarannya sudah dibuka sejak lama, pengumuman diterima sudah sejak lama, dan mungkin juga sebagian sudah yang non beasiswa sudah membayar ke mediator atau ke biro pemberangkatan masing-masing, akan tetapi belum ada kejelasan kapan berangkatnya, sehingga wajar kalau banyak ada yang
khawatir ini gimana jadi berangkat atau tidak ya, itu memang sementara ini kita masih hanya bisa berharap dulu menunggu supaya prosesnya segera diselesaikan. Jadi memang belum ada yang berangkat Pak. Jadi untuk tahun ini memang masih tertunda dan harapannya bisa sebelum akhir tahun atau sebelum ujian nanti sudah bisa hadir ke Mesir sendiri. Dan kebetulan saya juga aktif di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah di sini kita punya mediator. Mediator itu lembaga yang mengirimkan camaba, artinya memfasilitasi keberangkatan camaba. Nah, itu juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Jadi dari wali murid mendapatkan pertanyaan yang sama berulang-ulang dan kita juga tidak bisa menjawab karena itu di luar kuasa kita. Jadi kita sementara ini mempercayakan kepada yang berwenang dan juga kepada kedutaan Mesir untuk segera menurunkan visa itu tadi. Ya, memang COVID atau pandemi ini memang banyak sekali merubah banyak jadwal dan itu semoga kita berdoakan bersama-sama semoga cepat diangkat gitu pandeminya sehingga bisa normal kembali. Ya, terima kasih penjelasannya. Nanti nomornya Pak Mas Izam ya, saya kasih Pak Yayat ya. Oke. Silakan ini Pak. Ini masih ada waktu nih teman-teman. Ini belum tidur apa nanti lanjut ke sholat subuh. Sholat subuh di sana jam berapa nih? Berapa jam lagi nih? Musim dingin kita jam 5 baru adzan, jam 6:30 baru terbit matahari. Iya. Monggo. Ini ada Pak Zainur Umar. Silakan Pak Zainur Umar untuk kalau ada tanya kepada nih generasi muda kita di sana. Sudah saya unmute Pak Zainur. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan adik-adik di Mesir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dengan Mesir ya, tadi disebut Mesir buat kita orang Indonesia itu, wah piramid Al-Azhar, terusan Suez, ya, malahan sejarahnya panjang ya. Nah, di samping itu kita ada kedekatan emosional ya antara Indonesia dengan Mesir ya. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu sejarah ya. Mesir melalui Jamal Abdul Nasser presidennya waktu itu mendirikan non-blok dengan Bung Karno. Jadi Mesir memang ada kedekatan emosional dengan kita orang Indonesia. Nah, pertanyaannya sebaliknya, apakah orang Mesir juga merasakan ada kedekatan emosional dengan Indonesia? Apakah itu positif atau negatif atau apakah itu PKI atau apapun gitu, mahasiswa. Jadi pertanyaannya, apakah ada kedekatan emosional antara orang-orang Mesir, apalagi yang baru? Tadi juga Pak siapa bilang ya, ada penyanyi Mesir banyak ya. Kita juga mengenal penyanyi Mesir, Umi Kalsum, ya, itu terkenal dulu tuh di Indonesia tuh. Nah itu tolong diuraikan, ada nggak kedekatan emosional antara orang-orang Mesir, apalagi yang baru, ya, dengan kita orang Indonesia? Terima kasih. Monggo, siapa yang mau jawab? Mas Zaki atau Mas Adim? Ustaz Izam kayaknya nih. Mas Izam lebih berbakat Ustaz Izam. Berganti-gantian. Ya mungkin jawabannya nanti mungkin bisa ditambahi sama mas-mas yang lain. Kedekatan emosional ya itu memang salah satu kedekatan sejarah juga antara negara kita dengan negara Mesir, di mana salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali juga Mesir dengan presidennya atau pemimpinnya pada saat itu ya Gamal Abdel Nasser. Dan kalau dikatakan kedekatan, apakah orang Mesir punya kedekatan emosional dengan orang Indonesia? Saya tidak bisa menjawab karena saya bukan orang Mesir. Cuma dari tanda-tandanya bisa kita terjemahkan sendiri ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin awal-awal saya di Mesir, ketika
ketika saya datang itu jumlah mahasiswa setiap tahun itu baru 600 orang, Pak. Sementara tahun di bawah saya kan selalu 1.000 ke atas, bahkan hampir 2.000, sehingga jumlahnya lebih banyak. Nah, karena saya jumlahnya sedikit itu, beberapa kali saya ketemu orang Mesir ketika memakai peci itu udah Soekarno. Jadi begitu. Sampai dipanggil-panggil Soekarno seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang Mesir juga mengenal Indonesia dan mengenal tokoh-tokoh Indonesia, ya termasuk diantaranya Soekarno tadi. Jadi ketika saya pakai peci udah Soekarno gitu. Bahkan ada yang sampai mau, ini pecimu tak buat saya saja, nanti saya ganti dengan barang apa yang saya punya. Dan seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk ya kita terjemahkan sebagai kedekatan emosional orang Mesir. Kemudian yang dalam konteks Al-Azhar atau keilmuan, di majelis-majelis keilmuan di Al-Azhar itu, terutama yang di Kairo, sebanyak yang saya hadiri itu kebanyakan orang Indonesia, jumlahnya sangat banyak, atau orang Asia dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei dan lain-lain. Itu cukup banyak jumlahnya, dan itu secara tidak langsung membuat kajian keilmuan itu berkembang. Sehingga salah satu guru saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya kita itu tertolong dengan adanya orang-orang Indonesia seperti kalian ini, karena kalian meramaikan majelis-majelis keilmuan dan lain-lain seperti itu, sehingga ada mungkin kedekatan semacam itu, Pak. Tapi walaupun saya tidak bisa menyimpulkan apakah itu kedekatan dengan Indonesia atau kepada orang Asia atau pendatang secara umum. Di Mesir ini ada beberapa tempat yang termasuk bentuk kedermawanan orang Mesir, menyediakan makan malam untuk khusus untuk penuntut ilmu atau mahasiswa atau warga Indonesia yang ada di Mesir atau warga negara yang lain, warga pendatang. Itu bahkan ada yang setiap hari memberi. Jadi ada beberapa tempat yang menunjukkan kedermawanan orang Mesir seperti itu, dan itu khusus untuk wafidin atau untuk pendatang. Nah, itu menunjukkan bahwa ikhtiram mereka atau penghormatan mereka kepada kita di sini itu cukup bagus, ya. Salah satunya menyediakan teman-teman seperti itu. Walaupun juga kita tidak bisa memukul rata karena tadi ya kita hidup di ibu kota yang orangnya bermacam-macam. Kalau bahasa guyonannya di sini, Pak, Mesir itu ada Mesirnya Fir'aun, ada Mesirnya Nabi Musa. Jadi yang baik ya baik sekali, yang kurang baik ya ada juga yang kurang baik, ya tetap ada yang banyak menyusahkan juga ada. Jadi ya seperti itu. Tapi ala kulli hal secara umum orang Mesir sangat ya baik terhadap kita, terbuka. Kemudian ya secara kedekatan emosional, mungkin kedekatan bukan dengan Indonesianya yang sejauh pengetahuan saya dan yang saya alami, lebih kepada kedekatan sebagai memuliakan tamu, karena di situ juga ada warga Malaysia, warga Singapura, warga Brunei, Thailand, dan Nigeria, dan lain-lain yang dimuliakan juga oleh dermawan-dermawan dari Mesir. Bahkan di Indonesia sendiri, Pak, itu ada pembagian musyadah atau bantuan bahan pokok. Biasanya kita setiap bulan dapat beras dan kadang juga ayam. Itu dari salah seorang donatur dari Mesir itu memberikan sumbangan khusus untuk orang Indonesia, dan itu semuanya dapat. Jadi semua warga Indonesia yang mendaftar itu dapat hampir setiap bulan. Sehingga paling tidak setiap bulan, misalkan kita serumah ada 8 orang, kita dapat beras masing-masing katakanlah 5 kilo, kita sudah dapat 40 kilo, dan itu cukup untuk sebulan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk juga wujud yang bisa kita terjemahkan sebagai simpati orang Mesir terhadap kita orang Indonesia, seperti itu. Itu satu orang Indonesia dikasih semua kan, dan itu hanya orang Indonesia saja kan, berarti menunjukkan ada ya kebaikan yang lebih lah dari mereka. Mungkin itu, barangkali nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ada tambahan mungkin? Ada yang lain? Enggak ada ya mungkin ya? Iya, Pak. Lanjut ya, aja. Silakan. Mas Zaki. Mas Zaki mau menambahkan? Enggak, Pak. Oke. Mungkin
Sebentar, ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada lagi ya, mungkin ini juga waktunya udah terlalu larut di sana menuju subuh. Di sini juga udah mulai jam 9. Ini sebetulnya saya pengen ngajak live juga teman-teman. Di sini ada ibunya Mas Zaki ini, tapi saya kok ke sana ini sedang latihan panahan ya. Jadi Pejuang Subuh Pondok Indah juga punya program panahan. Ini saya panggil-panggil di sana nggak kelihatan ada siapa nih. Nah itu ada mamanya Mas Zaki. Nah, bisa di-unmute Pak Fatra. Pak Fatra, ini mamanya Mas Zaki sedang latihan panahan, ini juga program Pejuang Subuh kita. Kayaknya terlalu serius ini dipanggil. Bisa bicara nggak Ibu Amanda? Ini sang putra di sini nih. Pak Fatra, bisa, saya sudah unmute. Nggak dengar ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita... Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini kita menceritakan beberapa kegiatan kita dari Ba'da Subuh tadi, ada kajian, terus kemudian sekarang jalan-jalan. Jadi teman-teman di sini yang baru bergabung juga setiap Ahad kita jalan-jalan, Mas Izam, Mas Zaki, jadi kita setiap Ahad jalan-jalan ke luar negeri. Insya Allah berencana pekan depan kita pengen jalan-jalan ke Rusia. Rusia udah beberapa negara. Nanti monggo kasih tahu teman-teman di sana. Kalau Ahad pagi di sana, tengah malam bisa bergabung dengan kita. Oke, ini Ibu Amanda, ibundanya Mas Zaki, betul ya Mas Zaki ya? Bukan Pak. Ini siapa? Maaf, Mas Amdi, mohon maaf kok wale-wale saya. Tapi nggak bisa komunikasi ini, saya Pak Fatra di mute terus sama dia, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini ibunya Mas Amdi itu dadah-dadah sama anaknya, tapi kok nggak dinyalakan ini. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan sekian ya acara pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita barokah. Terima kasih untuk teman-teman. Sambil nanti saya tutup aja dulu, tapi saya nggak tutup kalau mau lihat latihan panahannya, kita tutup saja dulu acara ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mas Zaki, Mas Izam, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diceritakan tadi menambah wawasan ilmu kita tentang Mesir. Nanti ini ada